Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsadio Fasan Sudatama dari Teknologi Informasi kelas 1C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perbedaan dari diagram alir sistem informasi lama dan diagram alir sistem informasi yang baru dari mata kuliah Desain dan Analisis Sistem. Di sini sistem informasi yang akan saya buat adalah sistem informasi pengolahan nilai mahasiswa jurusan Teknologi Informasi di Politeknik Negeri Madiun tahun 2020. Seperti ini adalah aliran sistem informasi yang lama atau ASI lama. Dari langkah-langkahnya adalah untuk langkah pertama, mahasiswa menyerahkan data diri mahasiswa kepada panitia dan juga dosen pengampu, menyerahkan data diri kriteria kelulusan ujian ke panitia juga. Nah, setelah mahasiswa menyetorkan data diri mahasiswa kepada panitia, selanjutnya mahasiswa melaksanakan ujian secara normal seperti biasanya atau menggunakan paper based test, lalu menghasilkan hasil ujian mahasiswa yang selanjutnya akan disetorkan kepada panitia. Di sini panitia sudah mendapatkan 3 data, yaitu data diri mahasiswa, data kriteria kelulusan ujian, dan juga data hasil ujian mahasiswa. Lalu panitia melakukan pengolahan data menggunakan Microsoft Excel dan belum terkomputerisasi, lalu menghasilkan 1 laporan data mahasiswa, 2 laporan kriteria kelulusan ujian, 3 laporan hasil ujian mahasiswa. Jika sudah tercipta 3 laporan ini, lalu ketiga laporan ini akan diserahkan kepada rektorat untuk nantinya diketahui dan ditandatangani. Jika ketiga laporan tersebut sudah diketahui dan juga ditandatangani oleh rektorat, maka ketiga laporan ini akan di-share ke bagian-bagian yang diperlukan. Untuk laporan data mahasiswa akan diarsipkan ke panitia sebanyak 1 arsip atau 1 rangkap dan diarsipkan ke rektorat sebanyak 1 rangkap. Dan untuk laporan kriteria kelulusan ujian akan diarsipkan ke panitia juga sebanyak 1 rangkap dan diarsipkan oleh rektorat sebanyak 1 rangkap juga. Namun untuk laporan hasil ujian mahasiswa akan diarsipkan sebanyak 1 rangkap oleh panitia dan 1 rangkap yang lagi akan diumumkan di papan pengumuman dan bisa dilihat oleh para mahasiswa. Nah, namun tentunya pada aliran sistem informasi yang lama ini memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah 1. Membutuhkan lebih banyak biaya. 2. Membutuhkan lebih banyak tenaga kerja yang dikeluarkan. 3. Kurang efektifnya apabila pengumuman ditempelkan pada papan pengumuman. Mengapa? Karena pengumuman pastinya dilaksanakan secara bersamaan apabila dilaksanakan pada papan pengumuman, sehingga banyak mahasiswa yang ingin segera mengetahui hasil ujian mereka dan dikhawatirkan bisa terjadi keadaan yang kurang kondusif. Keempat, kurangnya kerahasiaan mengenai pengumuman hasil ujian mahasiswa karena metode pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman sehingga bisa dilihat oleh semua orang. Nah, seperti itu penjelasan untuk aliran sistem informasi yang lama. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang aliran sistem informasi yang baru yang sudah terkomputerisasi. Nah, seperti ini aliran sistem informasi yang baru atau ASI baru. Untuk langkah pertamanya juga sama, namun di sini semuanya sudah terkomputerisasi ya. Pertama, mahasiswa menyerahkan data diri mereka ke panitia. Lalu selanjutnya dosen pengampu juga menyerahkan data kriteria kelulusan ujian kepada panitia juga. Lalu untuk selanjutnya mahasiswa melaksanakan ujian secara terkomputerisasi atau CBT atau computer based test. Setelah mahasiswa melaksanakan ujian, maka akan tercipta hasil ujian mahasiswa yang selanjutnya akan disetorkan ke panitia juga. Di sini panitia sudah mendapat 3 data sekaligus, yaitu data diri mahasiswa, data kriteria kelulusan ujian, dan juga data hasil ujian mahasiswa. Nah, setelah itu panitia melakukan pengolahan data secara terkomputerisasi. Nah, jika melakukan pengolahan data secara terkomputerisasi, tentunya panitia juga memerlukan database untuk menyimpan semua data-data ini. Nah, maka dibentuklah sebuah database pengolahan data. Setelah
panitia melakukan pengolahan data sedemikian rupa, maka terciptalah 1. Laporan data mahasiswa, 2. Laporan kriteria kelulusan ujian, dan ketiga, laporan hasil ujian mahasiswa. Nah, ketiga laporan ini nantinya juga akan disetorkan ke rektorat untuk diketahui dan juga ditandatangani. Setelah diketahui dan ditandatangani oleh rektorat, maka untuk laporan data mahasiswa akan disetorkan ke panitia lagi sebanyak 1 rangkap untuk diarsipkan, dan untuk 1 rangkapnya lagi akan tetap dibawa rektorat untuk diarsipkan juga. Untuk laporan kriteria kelulusan akan diberikan kepada panitia juga sebanyak 1 rangkap, dan untuk 1 rangkapnya lagi juga diarsipkan oleh rektorat sendiri. Namun untuk laporan hasil ujian akan diberikan kepada panitia 1 rangkap untuk diarsipkan, namun untuk yang 1 rangkapnya lagi tidak diberikan kepada rektorat untuk diarsipkan, namun diberikan kepada mahasiswa untuk selanjutnya diumumkan menggunakan sistem informasi yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, mengapa saya mencanangkan atau ingin membuat aliran sistem informasi ini? Karena menurut saya aliran sistem informasi ini memiliki beberapa keunggulan. Dengan dibuatnya aliran sistem informasi ini dapat, 1, menurut saya ini sangat efektif dibanding dengan aliran sistem informasi yang lama, dan juga dapat menekan biaya operasional pada saat melakukan pengolahan data sampai dengan pengumuman hasil ujiannya, dan juga dapat menekan tenaga yang dikeluarkan dari para panitia dan juga para mahasiswa. Selain itu, tingkat kerahasiaan pada sistem informasi yang akan saya buat ini sangat terjaga. Oleh karena itu, data-data tentang mahasiswa sangat terjaga kerahasiaannya, dan hanya mahasiswa itu sendiri yang dapat mengakses. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.